sholat itu sesuatu hal yang memberatkan, sesuatu hal yang menjemukan, sesuatu hal yang ngemalesin. Pernah lihat nggak fenomena ini? Fenomena di mana ada anak kalau misalkan dia lagi mondok di pesantren, ibadahnya rajin banget, disiplin banget luar biasa. Tapi ketika misalkan dia sedang liburan, pulang ke rumah, dia masuk balik lagi ke mode santai. Disiplinnya kayaknya yang nguap tuh. Nah, tentu saya tahu ini bukan kejadian yang sifatnya mengeneralisir semua anak-anak yang mondok pasti seperti demikian. Tapi kalau Anda ngerasain hal kayak gini, ini jadi pertanyaan besar nggak sih? Kenapa ya kok mereka taat banget ketika di luar, tapi ketika di rumah kayak yang nggak ada bekas apa-apa tuh di rumah? Yuk kita bahas hal ini yuk. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah balik lagi tadi ya, mereka taat ketika di pondok gitu. Di pondok itu ada sistem yang sedemikian bagus. Jadi ada lingkungan yang sudah disusun sedemikian rapi oleh sistem ya. Dengan kata lain adanya prepared environment. Bisa jadi sistemnya udah disiapin dengan rapi, sudah masuk kurikulum. Bisa jadi ada yang ngingetin, yang ngebangunin, misalkan untuk bangun subuh ada yang sudah ngingetin. Intinya environmentnya, peraturannya, semuanya macam-macam itu sudah disiapin, ya. Dan hal ini adalah faktor yang ada di luar dari si anak. Nah, kebanyakan pendekatan orang tua atau pendidik saat ini ketika pengen anak-anaknya itu jadi makin soleh, fokusnya itu hanya pendekatan yang sifatnya dari luar aja. Saya nggak bilang ini harus dihilangin ya, bukan. Tapi masalahnya gini loh, kalau hanya sekedar ngandelin dari luar, hanya sekedar ngandelin sistem, hanya sekedar ngandelin instruksi, nak kamu harus gini, nak kamu harus gini, nak kamu harus gini, sekedar instruksi aja, kadang-kadang nanti kita bisa jadi luput untuk melihat sesuatu. Bagaimana kalau ternyata anak kita berpindah lingkungan, yang mana lingkungannya memang tidak didesain untuk itu? Bagaimana kalau seandainya anak-anak kita berpindah ke lingkungan yang mana faktor eksternalnya itu udah nggak ada lagi? Karena kan yang perlu kita sadari sebagai orang tua, anak-anak kita nggak mungkin terus-terusan berada di lingkungan yang seperti itu kan? Nah, dengan kata lain, seharusnya yang jadi perhatian banyak orang tua itu nggak cuman sekedar pendekatan dari luar, ya, tapi juga adalah pendekatan dari dalam. Bagaimana menumbuhkan inisiatif dan kesadaran di hati anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu ngedenger azan, udah inisiatif muncul sendiri tanpa perlu disuruh-suruh. Jangan-jangan yang menjadi salah satu alasan mendasar kenapa anak tuh males-malesan gerak, inisiatifnya nggak muncul, karena khawatirnya jangan-jangan dari mulut kita, dari lisan kita, jangan-jangan kitalah yang menyebabkan anak-anak kita berpandangan negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan gara-gara lisan kita, gara-gara sikap kita, gara-gara perilaku kita, anak-anak kita memandang bahwa sholat itu sesuatu hal yang memberatkan, sesuatu hal yang menjemukan, sesuatu hal yang ngemalesin. Gitu. Jadinya, khawatirnya ketika dengan sistem-sistem yang sedemikian rapi, sedemikian baik sudah disusun yang tujuannya adalah untuk membangun ketaatan, mereka merasa terkerangkeng. Dan ketika istirahat, ketika pulang, hal-hal itu nggak ada, mereka merasa free, bebas. Ngeri nggak ini? Kalau misalkan anak-anak kita merasa, ya ampun, aku ternyata bebas ya, enak, nggak perlu ibadah. This is serious problem. Ini bahayanya kalau kita terus-terusan selalu ngandelin tentang faktor dari luar. Udah mah kitanya capek, marahin terus anak, marahin terus anak, marahin terus anak. Kan capek kayak gitu kan. Anaknya juga capek. Apa sih? Bayangin aja dulu kita kecil. Suka nggak kita digituin terus-terusan?
hal yang penting untuk dibangun di anak-anak kita sebelum bicara tentang instruksi itu adalah bangun dulu internal drive-nya, dorongan dari dalamnya. Apa dong dorongan dari dalam yang insya Allah bisa bikin anak-anak kita makin kagum sama Allah dan bahkan pengen makin taat sama Allah? Nah, ini yang jangan sampai kelewat. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun atau 7 tahun pertama, maka tugas kita orang tua itu adalah membantu memfasilitasi tentang bagaimana anak-anak kita muncul dua rasa di hatinya. Yaitu rasa apa? Satu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, rasa kagum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah jatuh cinta sama Allah, ngedengar azan itu adalah panggilan cinta. Baca Quran itu adalah sesuatu yang merasakan menjadi sebuah kebutuhan, bagaikan membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sarana menyambung ikatan antara kita hambanya dengan Allah. Dan sholat pun jadi khusyuk, bukan lagi sholat yang sifatnya kayak anak-anak kebanyakan yang mungkin kita lihat di beberapa masjid ya. Bukan lagi itu. Karena apa? Inner drive-nya muncul. Nah, mendekati masuk 7 tahun kedua, masukkan juga rasa takut kepada Allah. Ya, karena bentar lagi dia akan balik. Gitu. Jadi nanti muncul ada rasa jatuh cinta, kagum, takut sama Allah. Ngeblend jadi satu. Nah, ini yang sebetulnya perlu disiapin sama kita. Makanya gini loh. Kalau kita lihat, ada kan hadis Rasul yang kurang lebih bunyinya kayak gini. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukul ketika usianya 10 tahun. Nah, ini kita bahas nih satu-satu nih. Hadis ini, ada nggak sih keterangan tentang lebih cepat, lebih baik? Nggak ada, guys. Ya, tandanya apa? Ya, ajak anak untuk betul-betul taat beribadah itu mulai dari usia 7 tahun. 10 tahun baru pukul kan? Tandanya kita diizinkan untuk main pukul nggak sama anak? Ternyata enggak. Dalam kebiasaan sholat aja, lihat nih. Ada 3 tahun dikali 365 hari, sekitar 1000 sekian ya, dikali 5 waktu. Satu hari ya sholat 5 waktu. Berarti kita perlu membantu menyiapkan anak 5000 sekian kesempatan dulu sebelum kita main pukul ke anak. Nah, tandanya apa? Mulai dari 7 tahun, fokusnya kita sebagai orang tua barulah membangun tentang kedisiplinan untuk beribadah. Jadi kedisiplinan untuk beribadah itu jangan dulu dimulai dari 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini balik lagi tadi. Kalau untuk ibadah kita sebagai orang tua hanya sekedar ngajak. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya mulai muncul lagi. Gimana caranya membangun cinta di hati anak-anak tentang Allah? Nah, kita yang perlu memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana relevansinya peran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah tuh ngajak anak habis sholat subuh, ngajak anak ke lantai 3. Ngapain kita ke lantai 3? Dapat inspirasinya dari surat Ali Imran 190-191. Bahwa di situ kurang lebih bilang kan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada tanda-tanda kehadiran Allah yang Allah mention di Ali Imran 190 ini adalah dalam pergantian siang dan malam. Jadi sholat subuh itu saya ngajak anak-anak ke lantai 3. Kita ngapain? Nah, kita cari tahu yuk gimana caranya Allah membuat langit yang sedang gelap ini tiba-tiba menjadi terang, ada mataharinya. Kita nungguin betul-betul di atas. Kita nyiapin perbekalan, minum, makan sambil kita ngeliatin. Dan saya nggak pernah lupa bagaimana berbinar-binarnya mata mereka ketika matahari mulai muncul. Kita melihat sunrise dan mereka sudah, Masya Allah, lihat itu mataharinya sudah Allah munculin. That's beautiful banget. Dan saya ngeliat itu betapa berbinar-binar mata mereka melihat hal seperti itu. Termasuk kita ketika makan siang bareng ya, makan bareng. Ada nasi, ada ayam. Ini kita boleh cerita dikit-dikit. Nah, tahu nggak ini? Nasi ini udah Allah ciptain sekitar 3-6 bulan yang lalu dari dalam tanah, di sawah. Dan kita nggak tahu nih, sawahnya dari mana. Entah Sumedang, entah Cianjur, atau mungkin jangan Vietnam. Jauhan perjalanan si nasi ngedatengin kita, atau jauhan perjalanan ayah ke warung beli nasi. Itu baru cerita satu komponen. Belum nanti cerita garam dari Laut Jawa di sana.
Wah, banyak lagi yang bisa kita obrolin sama anak-anak kita untuk nunjukin nih peranan-peranan Allah. Bahwa perlu ada satu zat yang memelihara dan merawat kita semua. Bahwa terlalu banyak faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol. Ini dulu 7 tahun pertamanya. Sepengalaman saya, kalau misalkan anak-anak kita tumbuh rasa cintanya kepada Allah, ya, insya Allah nggak perlu disuruh-suruh lagi. Insya Allah mereka akan taat dengan sendirinya, menjaga hubungan tersebut sama Allah. Itu di situ. Jadi saran saya, yuk jangan sampai kita hanya sekedar mengandalkan dorongan-dorongan dari luar aja yang mengasumsikan bahwa anak kita seolah-olah tidak punya otak untuk berpikir. Yang mengasumsikan bahwa seolah-olah anak kita tidak punya keinginan. Yang mengasumsikan bahwa seolah-olah anak kita itu bukan jiwa yang merdeka. Lagian capek loh ngontrol anak terus-terusan. Jadi kita bisa buat anak, ngebantu anak untuk ngedrive keputusannya bahwa ketaatan ini saya bisa loh pilih nggak taat. Tapi secara sadar dengan penuh cinta saya memilih untuk taat. Mending mana? Nah makanya kalau misalkan seandainya saya juga paham Anda mungkin belum terbiasa ya buat ngomongin hal-hal seperti ini, insya Allah pendekatan ini bisa dimulai dari balita justru. Kita bantu anak-anak untuk menyadarkan bagaimana peran-peran Allah dalam keseharian kita. Contohnya pakai apa? Nah misalkan pakai buku ini nih. Nah ini buku Aku Kenal Allah seri Asmaul Husna. Oh, ini buku yang saya dan istri buat. Tujuannya adalah membuat anak-anak kagum, kenal, dan jatuh cinta sama Allah. Karena banyak kan manusia yang hanya sekedar tahu nama Allah, tapi jangan-jangan nggak kenal sama Allah. Ya, karena hanya sekedar tahu aja, bukan kenal. Nah, jadi buku ini, kenapa judulnya adalah Aku Kenal Allah? Yes, dengan anak-anak makin lama makin kenal, semoga anak-anak makin kagum dan makin jatuh cinta sama Allah. Misal nih, di buku-buku ini, bahkan bisa sesederhana kayak gini, sesederhana satu halaman itu bisa jadi satu hari pun itu cukup, nggak ada masalah. Tapi ini contohnya contoh yang sangat-sangat dekat dengan keseharian anak. Misalkan ini ya, contoh At-Tawwab. Tadi ya kita sudah bahas ya. Kenapa sebelum kita kenalin tentang Allah siksanya memang pedes, memang sakit banget, memang perih banget, kita nggak kenalin dulu At-Tawwab. At-Tawwab yang maha penerima taubat, yang selalu memaklumi dan memaafkanku ketika aku tak sengaja berbuat salah dan hilaf. Jangankan bukan hanya tentang anak-anak, coba deh orang tua explore pengalaman kita, bagaimana sebetulnya kita merasakan meaning dari At-Tawwab. Seberapa banyak ibadah-ibadah kita yang seadanya, bagaikan kain rombeng, ya Allah misalkan minta kain ke kita, ya yang kita kasih kain sih, tapi rombeng-rombeng gitu. Tapi terus-terusan Allah kasih kesempatan ke kita. Dari situ aja kita bisa ngerasain Masya Allah. Nah, atau contoh ini nih. Al-Malikul Mulk, yang maha pemilik kerajaan. Di sini ditulis, yang menjadi raja bagi seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, maupun apa yang ada di antara keduanya. Wah, buat anak-anak Anda yang udah agak gede, di biologi ada kan ilmu yang namanya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Masih ingat nggak? Taksonomi. Yang itu loh dulu belajarnya Kingdom, Phylum, Class, Ordo, Family, Genus, Species. Apa itu? Itulah ya. Tapi menariknya gini loh. Menariknya bahasan tertinggi aja Kingdom. Kingdom itu kan kerajaan kan. Malikul Mulk, yang menguasai banyak kerajaan. Ada Kingdom Plantae, Allah lah penguasa banyak kerajaan-kerajaan tumbuhan. Ada Kingdom Animalia, Allah lah penguasa seluruh animal. Eukaryot, prokaryot, Allah lah yang menguasai itu semua. Bahan obrolannya banyak ya, bahwa ternyata seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini, kerajaan binatang, kerajaan tumbuhan, termasuk interaksi-interaksi yang ada di dalamnya, itu semua adalah penanda Allah Al-Malikul Mulk. Jadi buat anak-anak Anda yang udah gede, belajar biologi, belajar keanekaragaman hayati, itu pada dasarnya kan kita lagi tadabur Al-Malikul Mulk, ya nggak? Nah, jadi hal-hal itu yang kira-kira kita tumbuhkan dulu rasa kagum dan cinta di hati anak-anak tentang Allah. Nah, gimana dong sama anak saya yang kira-kira udah mulai lebih besar? Nah, kalau anak Anda udah lebih gede, PR-nya juga salah satunya adalah itu. Bantu anak numbuhin rasa kagum dan cinta. Meskipun memang pendekatannya pasti tidak sama dengan balita. Nah, cuman untuk anak-anak Anda yang balita, nih Anda boleh ya bisa dapetin buku
Aku Kenal Allah seri Asmaul Husna ini ada totalnya ada 9 buku nih. Di belakang-belakang saya juga ada semuanya. Ini totalnya semuanya ada 9 buku. Ini tentang asma-asma Allah yang insya Allah sudah dimudahkan untuk anak-anak kita. Anda bisa dapetin di Instagramnya Sakinah, ya, Sakinah Family, insya Allah, untuk mendapatkan buku ini. Semoga dengan kita membacakan buku ini, insya Allah kita bisa menjadi kendaraan hidayah untuk anak-anak kita.